Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Satrio Putrawardhani dari kelas 12 IPA 1. Di sini saya akan menjelaskan manfaat, pengertian, dan cara kerja pembuatan ekonomi. Nah, yang pertama ada pengertian ekoenzim. Ekoenzim pertama kali diperkenalkan oleh Dr. Sukon Ponpanfong yang merupakan pendiri Asosiasi Pertanian Organik Thailand. Gagasan proyek ini adalah untuk mengolah enzim dari sampah organik yang biasanya kita buang ke dalam tong sampah, seperti pembersih organik. Ekoenzim adalah hasil dari fermentasi limbah dapur organik seperti ampas buah dan sayuran, gula coklat, gula merah atau gula tebu, dan air. Produk ekoenzim merupakan produk ramah lingkungan yang mudah digunakan dan mudah dibuat. Pembuatan ekoenzim hanya membutuhkan air, gula sebagai sumber karbon, dan sampah organik sayur dan buah. Pemanfaatan ekoenzim dapat dilakukan untuk mengurangi jumlah sampah rumah tangga, terutama sampah organik yang komposisinya masih tinggi. Nah, kemudian ada bahan-bahan dari ekoenzim ini. Yang pertama, ada air kimia. Dengan H2O, larutan molase, gula merah aren, senyawa kimia C12H22O11, jeruk senyawa kimianya C6H12O6N, serat buah naga, pisang, pepaya, mangga, cermai, dan belimbing uluh. Selanjutnya, ada cara pembuatan ekoenzim. Nah, gunakan gula apapun selain gula putih. Gunakan sisa-sisa dapur seperti kulit apel, jeruk, nanas, pir, semangka, lemon, tapi jangan durian. Jangan pakai dagingnya. Seeds bisa dimasukkan adalah jangan yang besar seperti biji mangga. Nah, yang pertama, tuang semua bahan ke dalam botol, bisa juga menggunakan blender untuk mencegah limbah, kemudian campur gula dan air dalam botol. Yang kedua, simpan di tempat yang kering dan sejuk dengan suhu dalam rumah. Ketiga, biarkan selama 3 bulan dan buka setiap hari di 2 minggu pertama. Kemudian 2-3 hari, kemudian seminggu sekali. Di minggu pertama akan ada banyak gas yang dihasilkan. Nah, yang keempat, kadang ada lapisan putih di permukaan larutan. Jika cacing muncul, tambahkan gula segenggam, aduk rata, kemudian tutup. 5. Setelah 3 bulan, saring ekoenzim menggunakan kain kasar atau saringan. Yang keenam, residu dapat digunakan lagi untuk produk lokal dengan menambahkan sampah segar. Residu juga bisa dikeringkan kemudian di blender dan dikubur di dalam tanah sebagai pupuk. Berikut ada manfaat dari ekoenzim ini. Nah, yang pertama nih, cairan ekoenzim, hasil dari ekoenzim dapat digunakan untuk membersihkan kaca, mengepel lantai, dan menyikat kamar mandi. Pada aplikasi membersihkan kaca, kamu tetap perlu membilasnya dengan air karena cairan ekoenzim dapat sedikit meningkat residu. Yang kedua, pupuk tanaman ekoenzim yang dimanfaatkan untuk menjadi pupuk tanaman dapat digunakan sebanyak 30 ml, yang kemudian dicampurkan dengan 2 liter air, semprotkan pada tanah atau langsung pada tanaman. Perlu diingat, jangan langsung menyiramkan ekoenzim murni ke tanaman karena justru akan membuat tanaman mati. Pasalnya, sifat asam pada ekoenzim dapat membakar tanaman. Yang ketiga, mengusir hama. Serangga seperti kecoa, semut, lalat, dan nyamuk sangat tidak menyukai cairan itu. Oleh karena itu, cairan ekoenzim dapat pula dijadikan disinfektan dan pengusir hama. Cukup semprotkan 15 ml ekoenzim yang dicampur dengan 500 ml air ke tempat yang menjadi target pembasmian hama membandel. Nah, yang keempat, menjaga kelestarian lingkungan. Pada proses fermentasinya, karbon dioksian, senyawa kimia CO2 akan diubah menjadi karbonat, senyawa kimia CO3, sebagai senyawa yang bermanfaat dalam menjaga tanaman laut dan kehidupan biotanya. Oleh karena itu, dengan memanfaatkan ekoenzim, kita sudah berkontribusi dalam melestarikan lingkungan kita. Karena kandungannya, ekoenzim memiliki banyak cara untuk membantu siklus alam seperti memudahkan pertumbuhan tanaman sebagai fertilizer, mengobati tanah, dan juga membersihkan air yang tercemar. Selain itu, bisa juga ditambahkan ke dalam produk pembersihan rumah tangga seperti sampo, pencuci piring, deterjen, dan lain-lain. Pembersih enzim ini 100% natural dan bebas dari bahan kimia, mudah terurai, dan lembut di tangan dan lingkungan. Cairan ini juga penolak serangga alami yang membuat semut, serangga, dan lain-lain menjauh. Saking alaminya, setelah digunakan untuk pel, cairan ini juga bisa dipakai untuk menyiram tanaman ekoenzim. Juga dapat digunakan untuk perangsang hormon tanaman, untuk meningkatkan kualitas buah dan sayuran, dan untuk meningkatkan hasil panen. Jadi, pada intinya adalah circular economy at this best. Nah, kemudian ada kandungan senyawa dari ekoenzim.
Ekoenzim ini adalah hasil dari fermentasi limbah dapur organik, gula, gula coklat, gula merah atau gula tebu, dan air dengan perbandingan 3:1:10. Pada dasarnya, ekoenzim mempercepat reaksi biokimia di alam untuk menghasilkan enzim yang berguna dalam pemanfaatan sampah buah atau sayuran. Enzim sampah ini adalah salah satu cara manajemen sampah yang memanfaatkan sisa-sisa dapur untuk menghasilkan cairan yang bermanfaat. Nah, itu saja presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.